Hai, selamat datang kembali di channel Tantra Vlog. Oke, hari ini saya ingin bercerita sesuatu yang sangat menarik sekali. Kemarin saya baru ketemu teman yang habis panen singkong dan hasilnya cukup lumayan mengejutkan buat saya pribadi. Karena dalam 1 hektar itu beliau tembus sampai diborongin ya kemarin itu. Singkongnya itu diborongin hampir 40 juta 1 hektar itu. Jadi beliau panen 2 hektar itu 80 juta. Yang hebatnya lagi, singkongnya ini baru berumur 6 bulan. Beliau sudah ngantongin duit 80 juta, luar biasa sekali. Dan ini juga salah satu yang memacu saya dan membangkitkan gairah saya lagi untuk merawat singkong saya lagi dengan maksimal gitu ya. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan 6 tip bagaimana supaya tanaman singkong kita, budidaya singkong kita itu berhasil dan berjalan mulus, bisa sukses, bisa panen dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi 6 tip ini sudah saya praktekkan sendiri, sudah saya alami sendiri, sudah saya uji coba sendiri. Jadi saya ingin berbagi kepada kalian 6 tip yang harus kita perhatikan dalam budidaya singkong atau menanam singkong. 6 tip ini boleh kalian praktekkan sendiri atau cuman jadi ya untuk sharing lah, berbagi pengalaman antara petani singkong. Jadi cuman berbagi sharing aja ya, cuma berbagi pengalaman aja, nggak mesti kalian harus mengikuti tip-tip dari saya ini atau mengikuti benar-benar secara rinci gitu. Terkadang kalau kita menanam singkong itu kadang menyepelekan hal-hal kecil yang kita anggap itu nggak penting gitu ya, yang kita anggap sepele gitu. Tetapi terkadang malah hal-hal itu yang menentukan keberhasilan kita dalam menanam singkong. Nah ini penting sekali Cis. Penting sekali untuk kita para petani singkong ini memperhatikan pengolahan lahan kita sebelum kita tanamin singkong itu. Harus kita olah terlebih dahulu. Jadi tanaman singkong ini walaupun dia tanaman yang sangat bandel sekali, pokoknya tahan banting lah tanaman singkong ini. Tapi sebelum kita menanam singkong itu perlu juga penggemburan lahan pertanian kita. Dengan cara apa kita menggemburkan lahan? Pertama dengan cara dibajak atau dicangkul, kalau nggak ada bajak dicangkul, atau di laser atau di rotari apa. Pokoknya intinya penggemburan lahan lah. Sebenarnya cara pembajakan lahan ini atau pengolahan lahan secara membalikkan tanah ini atau pembajakan ini sebenarnya cara konvensional ini banyak ditentang oleh para petani yang menggunakan metode organik ya. Para petani-petani yang menggunakan metode organik dalam bertani, apalagi yang ada pertanian permaculture itu, yang bertani menyelaraskan dengan alam itu, sangat menentang sekali pembajakan lahan, pembalikan tanah pertanian itu. Karena apa? Karena dengan menurut mereka, karena apa? Karena menurut mereka ini pembajakan atau pembalikan lahan ini bisa membunuh organisme yang ada di dalam tanah, mikroorganisme yang hidup di dalam tanah, yang berfungsi untuk mensuplai makanan untuk tanaman nantinya, atau yang berfungsi untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah ini. Kita ini dengan membajak ini merusak ekosistem mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Tapi sekarang saya nggak membahas masalah pertanian organik, sekarang kita membahas masalah menanam singkong secara konvensional ya, khususnya yang banyak dilakukan di Lampung. Pembajakan ini sangat perlu Cis, karena kalau kita menanam singkong ini menggemburkan lahan pertanian kita itu, jadi nanti begitu kita menancapkan bibit, nanam bibitnya itu, bibit singkongnya itu, jadi akar itu cepat menyebar gitu ya. Pertumbuhan akar itu jadi cepat ya, karena tanah tempat
media tanamnya itu berongga dia ibaratnya. Dia berongga jadi akarnya itu cepat menyebar dan cepat tumbuh. Nah, di sini terkadang termasuk saya sendiri ini kadang menyepelekan sekali kalau pemilihan bibit singkong yang baik dan benar yang bagus ini bagaimana. Kadang kita itu lupa. Padahal ini sangat penting sekali, sangat penting sekali pemilihan bibit yang bagus untuk tanaman singkong. Pertama, bibit kita itu dari varietas apa? Usahakan kalian menanam singkong itu dari bibit yang varietasnya itu jelas. Maksudnya di sini jelas ini varietas itu sudah terbukti, sudah pernah ditanam, sudah diuji coba di lahan, sudah terbukti menghasilkan singkong yang bagus, yang tahan herbisida, yang tahan dengan cuaca ekstrim, yang sudah beradaptasilah dengan lahan kita, dengan di tempat kita gitu, di lahan kita. Terus pilihlah bibit singkong yang sudah tua. Maksudnya di sini bibit singkong yang sudah tua ini adalah bibit singkong yang berumur di atas 7 bulan, 8 bulan. Atau bahkan lebih bagusnya itu umur bibit singkong kita ini udah berumur 10 bulan. Jadi benar-benar bibit kita itu sudah benar-benar tua lah, batangnya itu udah keras, sudah tahan kalau kita pas nanamnya itu di cuaca panas itu, jadi bibitnya itu masih tahan panas kira-kira sampai seminggu atau 2 minggu itu kalau dia benar-benar nggak kena hujan itu jadi nggak kering dia. Kalau bibit yang sudah cukup umur untuk jadikan bibit itu udah 10 bulan, 9 bulan sampai 10 bulan itu udah kuat dia. Udah bisa bertahan ya dari cuaca ekstrim. Terus bibitnya itu juga harus baru. Maksudnya di sini nih bibit biasanya kan kita itu kalau habis panen kan lama itu bajak lahan, nunggu lahan dibajak dulu itu kan biasanya prosesnya kadang lama gitu kan. Jadi jangan sampai lebih dari 2 minggu gitu. 2 minggu setelah ngecok bibit itu, setelah bibit itu dipilih dari batang yang akan kita dijadikan bibit itu, jangan sampai setelah dia nanti lamanya sampai sebulan apa 2 bulan gitu bibit nganggur di areal, di tempat yang terbuka, kena panas, kena hujan gitu. Jadi ini mempengaruhi juga. Jadi usahakan bibit itu setidaknya seminggu dari habis pecok itu harus segera ditanam. Terus motong bibitnya juga nanti diperhatikan, pas kita motong bibit supaya bibit itu panjang gitu ya. Panjangnya bisa sampai 2 meter apa 3 meter apa 4 meter gitu ya. Usahakan motong bibit itu jangan sampai di ujungnya, jadi ujungnya itu jangan ditanam, hasilnya jelek nanti. Usahakan dari pangkal sampai sekian lah diperkirakan, sampai yang benar-benar yang sudah tua gitu yang kita tanam itu. Jangan sampai nanti ujungnya itu sampai ke yang ujung mudanya itu kita tanam. Itu juga sangat nggak bagus untuk nanti pertumbuhan singkong kita ke depannya. Oke, yang ketiga yang ketiga ini adalah jarak tanam. Nah, ini juga penting ini. Ini bahkan sangat penting sekali ini, jarak tanam singkongnya nanti, jarak tanam singkong di lahan pertanian kita itu. Usahakan jarak tanamnya ini jangan terlalu rapat, jangan terlalu kelebaran gitu. Jarak tanam ini kalau saya pribadi, kalau yang sering saya lakukan, yang sering saya praktekkan itu jaraknya itu kira-kira 1 kali 80. Jadi 1 meter kali 80 cm jarak tanamnya itu. Nah, ini disesuaikan dengan di tempat kalian. Kira-kira kalian pernah uji coba, kalian pernah mempraktekkan, udah pernah melakukan ukuran berapa gitu ya. Jadi nggak mesti harus sekian gitu. Bahkan dia tuh kalau kalian nanamnya itu agak jarang, kan ada model-model tanam singkong itu kan ada berbagai macam gitu kan. Kalau di Thailand itu malah lebih ekstrim lagi mereka jarak tanamnya. Jadi sesuaikanlah. Kira-kira yang penting jangan sampai kerapatan sekali, karena berbahaya kalau singkong kita yang tanam itu jaraknya itu terlalu rapat. Jadi itu kayak kutilang gitu singkongnya itu, kurus tinggi langsing.
Jadi malah kerengkang singkongnya nanti. Usahakan jarak tanam itu disesuaikan, jangan terlalu rapat gitu ya. Yang keempat, Cis, yang keempat ini penyulaman. Ini juga sering disepelekan ini penyulaman singkong yang beberapa singkong nanti yang mati itu sering. Saya juga pribadi itu dulu tuh sering menyepelekan sekali penyulaman singkong ini. Jadi kita kan setelah tanam singkong, biasanya kan karena cuaca ekstrim, apa hujan terus, kadang hujan, tiap malam itu hujan lebat, kadang siangnya panas gitu kan. Kan ada yang leles dalam, kalau bahasa kami itu leles, apa dia itu nggak berkembang, akarnya busuk dan lain sebagainya itu harus segera cepat disulam, Cis. Kenapa harus cepat disulam? Jadi perhitungannya kalau kita tanamnya lebar gitu, sehektar apa 2 hektar apa 3 hektar gitu, kalau per baris itu sekian batang itu yang nggak kita sulam, kalau dikalikan lebar lahan 1 hektaran gitu udah saya pernah hitung-hitung itu sangat luar biasa sekali, bisa ribuan batang pohon yang kita korban kalau nggak kita sulam. Jadi penyulaman itu sangat penting, dan penyulaman ini juga dia ini kalau penyulaman singkong yang baru tanam ini jangan kurang dari umur 1 bulan, 22 hari dari penanaman lah. 22 hari setelah tanam itu kalau ada yang mati itu harus segera cepat disulam. Jangan lewat dari 1 bulan. Kalau dia udah lewat dari 1 bulan, kalau tanaman yang mati tadi enggak kita sulam lebih lewat dari 1 bulan atau 1,5 bulan, apalagi sampai 2 bulanan, nanti tanaman sulaman kita itu akan nggak bisa mengejar teman-temannya yang lain. Jadi dia itu malah kerdil dia jadi nggak bisa berkembang. Penyulaman ini sangat penting sekali. Nah, diusahakan singkong itu dikontrol, dicek, bila ada yang kelihatan udah mulai layu-layu, mati, segera disulam. Jangan menunda-nunda waktu lagi. Yang kelima, Cis, tip yang kelima. Tip yang kelima ini adalah pengendalian gulma atau rumput liar yang mengganggu tanaman singkong kita. Kalau pengendalian gulma ini juga signifikan pengaruhnya, juga sangat penting sekali. Tapi karena sekarang udah kita secara konvensional ini menggunakan herbisida, walaupun herbisida ini juga sekarang ini juga banyak polemiknya ya, karena herbisida sekarang ini di samping harganya sangat mahal, udah harga baru lagi sekarang nih herbisida. Kedua, dia ini bisa merusak lahan pertanian kita. Jadi kalau para petani-petani yang menggunakan teknik organik atau pertanian-pertanian yang permaculture atau bertani yang menyesuaikan selaras dengan alam gitu, orang-orang ini banyak yang menentang dengan herbisida ini, apalagi negara-negara Eropa gitu ya, Eropa, Amerika gitu. Orang-orang Eropa itu udah banyak yang sudah mengkampanyekan untuk mengurangi penggunaan herbisida ini karena sangat berbahaya untuk lahan pertanian kita. Tapi kalau kita secara konvensional menggunakan herbisida ini, sebelum tanaman itu, setelah tanaman itu tanam, biasanya dia setelah 2 minggu penanaman, setelah tanam biasanya udah akan tumbuh dia rumput-rumput, apalagi di musim hujan ya, subur sekali rumput itu, biasanya cepat tumbuh. Nah, untuk penyemprotan pertama herbisida yang singkong masih kecil, kita gunakan herbisida kontak dia. Jadi jangan gunakan yang sistemik, usahakan gunakan herbisida yang kontak langsung ke gulmanya itu. Jadi jangan gunakan sistemik karena dia berpengaruh, sangat bahaya sekali kalau kita menggunakan herbisida yang sistemik. Ini kendalanya sekarang karena pupuk, kita tahu sendiri sekarang ya, pupuk itu sekarang harganya mahal, luar biasa sekali. Di samping mahal juga susah mendapatkan pupuk ini. Pemupukan ini penting sekali, apalagi kita bertani singkong ini secara konvensional, jadi mengandalkan pupuk karena lahan pertanian kita udah
kadar organiknya itu hampir di bawah 0%. Apalagi yang udah menanam singkong berulang-ulang kali tanpa ganti tanaman gitu ya. Itu sangat-sangat kritis lah. Jadi pupuk kimia sintetis ini sangat diperlukan sekali dalam pertanian kita, pertanian konvensional menanam singkong ini. Jadi pupuk ini pergunakanlah dengan bijak. Jadi kalau pupuk ini terserah kalian. Yang biasa menggunakan pupuk kimia ini kalian takar sendirilah. Yang penting jangan berlebihan, jangan overdosis, jangan sampai lama kelamaan nanti akan merusak lahan pertanian kita. Oke, segitu aja tip dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Salam sukses untuk petani singkong seluruh Indonesia.